Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika bab persamaan kuadrat bagian kedua. Semoga antum-antuna selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa lebih mudah dalam memahami materi kali ini. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, atau bisa juga akar-akar persamaan kuadrat adalah sebuah nilai yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan akan menghasilkan nilai 0. Akar-akar persamaan kuadrat didefinisikan juga sebagai nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Kemudian, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa pakai cara faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan rumus ABC atau rumus Al-Khawarizmi. Cara pertama yang akan kita pelajari adalah dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Faktorisasi adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Diberikan sebuah ilustrasi. Jika ada sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, cara kita menentukan akar persamaan kuadratnya adalah dengan cara mencari dua angka, yaitu P dan Q. Dua angka ini, P dan Q, ada ketentuannya. Jika dikalikan, P dan Q itu jika dikalikan hasilnya adalah A kali C. Ya, ini jika dikalikan A kali C, dan jika dijumlah, dia akan menghasilkan B. Nanti kita akan dapat P dan Q. Kalau sudah dapat P dan Q-nya kita pindah ke bentuk pemfaktoran atau bentuk faktorisasi. AX P dikali AX Q per A sama dengan 0. Kalian bisa perhatikan contoh berikut. Ya. Jika ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Kita mau mencari akar-akar persamaan kuadratnya dengan faktorisasi. Ya. Tujuannya kita akan mencari dua angka, yaitu P dan Q. Tadi disimbolkannya P dan Q ya. P dan Q itu didapat dari mana? Dua angka tadi adalah jika dikalikan hasilnya A kali C. Ini A-nya 1, C-nya min 6. 1 kali min 6 maka hasilnya min 6. Jika dijumlah hasilnya adalah B. B-nya ini min 1 ya. Nah, B-nya taruh sini. Kita cari dua angka jika dikalikan min 6 dan jika dijumlah hasilnya min 1. Ternyata P dan Q-nya kita temukan adalah
plus 2, dan min 3. Ini posisinya boleh terbolak-balik terserah ya. Plus 2, min 3. Atau boleh juga ditulis min 3 plus 2. Oke. Nah, min 3 dan plus 2 ini kita tulis ke dalam bentuk faktorisasi. Ya, X min 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3, X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 2. Contoh berikutnya. Diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0. Kita mau mencari akar-akarnya dengan cara tujuan kita mencari P dan Q. P dan Q didapat dari mana? P dan Q itu adalah dua angka yang jika dikalikan hasilnya A kali C, 2 kali min 5 sama dengan min 10. Kemudian jika dijumlah hasilnya adalah B, B-nya min 3 ya. Jika dikalikan hasilnya min 10, jika dijumlah hasilnya min 3, maka akan kita dapat P dan Q-nya adalah min 5 dan 2. Min 5 dan 2-nya kita pindah ke sini. Min 5, 2 per 2. Tadi kan ada ya AX. AXP dikali AXQ per A. Kenapa di sini nggak ada A-nya? Karena di sini A-nya 1. Jadi tidak perlu dibagi 1. Kemudian lihat 2x dikurang 5, ini 1 per 1 kita bagi menjadi 2. Kita bagi 2, 2x min 5 per 2, 2x min 5, seharusnya di sini ada per 2. Kemudian 2x tambah 2 dibagi 2, kita dapat hasilnya x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga akarnya kita dapat X1-nya adalah 5 per 2 dan X2-nya adalah min 1. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana jika persamaan kuadratnya adalah jenis persamaan kuadrat murni dan persamaan kuadrat tak lengkap, ya. Nah, contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Dari jenisnya, kita bisa tahu ini adalah jenis persamaan kuadrat murni. Ada A-nya, ada C-nya, dia tidak ada B-nya. Nah, untuk persamaan kuadrat murni, kita bisa pakai formula ini ya. Jika ada x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0, maka faktorisasi akar-akarnya adalah x tambah y dikali x min y. Ini bentuknya sama, perhatikan. X kuadratnya sama, dikurang sama, y kuadrat sama 9 sama. Kenapa? Karena 9 bisa dijadikan 3 kuadrat. Ya, maka bentuk faktornya adalah x ditambah 3 dikali x min 3 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan min 3. Kemudian dari yang kedua ini, x min 3 sama dengan 0, menghasilkan x-nya sama dengan 3. Sehingga akar-akarnya adalah x1-nya min 3, x2-nya 3. Yang kedua, contoh yang kedua, jika persamaan kuadratnya adalah bentuk persamaan kuadrat tak lengkap. Lihat ya,
dia tidak ada C-nya. A-nya 2, B-nya min 6, C-nya 0. Caranya, sebisa mungkin kita temukan satu faktor pembagi yang sama-sama bisa membagi dua suku ini ya. Ada 2x kuadrat dan min 6x. Nah, ternyata mereka berdua sama-sama bisa dibagi dengan 2x. Setelah itu, sisanya kita tulis di dalam bentuk ini, bentuk perkalian. Sisanya 2x kuadrat dibagi 2x sama dengan x. Min 6x dibagi 2x, sisanya jadi min 3. Nah, ini caranya bisa kita bisa buktikan benar atau tidaknya. Kita distribusi ya, 2x kali x, 2x kuadrat. 2x dikali min 3 sama dengan min 6x. Kalau sudah, berarti ini sudah bentuk faktorisasi karena sudah bentuk perkalian. Dari yang pertama, 2x sama dengan 0, x1-nya sama dengan 0. Kemudian x min 3 sama dengan 0, x2-nya sama dengan 3. Sehingga akar-akarnya adalah 0 dan 3. Kemudian cara kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Di sini akan kita skip cara ini. Kemudian kita akan lanjut ke cara ketiga, yaitu dengan rumus ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan faktorisasi atau dengan kuadrat sempurna. Nah, rumusnya atau formulanya adalah jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka rumusnya adalah ya X1, X2, maksudnya ini rumusnya sama untuk X1 dan X2. Rumusnya min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kenapa ada plus minnya? Kalau nanti kita mau mencari X1, maka kita pilih yang tanda plusnya. Kalau kita mencari X2, kita pilih yang tanda minnya. Ya. Kemudian ada yang bertanya, A, B, dan C ini dari mana? Nah, A, B, dan C itu dari sini. A, B, C. Dari sini ya. Nah, contohnya. Tentukan akar persamaan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah C sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Nah, seperti kita ketahui, tadi kita cari dulu unsur ABC-nya. A-nya 2, B-nya ini ya, min 8, C-nya 7. A-nya 2, B-nya min 8, C-nya 7. Kemudian substitusikan nilai A, B, dan C ke formula tadi, ya, ke formula tadi. Oke, formula tadi kan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. B-nya min 8. Ini ada salah. Ini ya, salah ketik, maaf. Ini harusnya 8. Ini juga harusnya 8. Min 8 ditambah karena X1 ya. Karena X1 kita pilihnya plus. Akar dari
min 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 7 per 2A. Min 8 hasilnya adalah 8. Ya, ini salah. 8 ditambah akar 36 dibagi 2. 8 ditambah akar 36 itu adalah 6. 8 ditambah 6 berapa? 14. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7, ya. Jadi ini mohon maaf ada yang harus dikoreksi, maka hasilnya adalah 7. Kemudian X2-nya, ini juga ada kesalahan. Min 8. Nah, X2 kita pilihnya min di sini. Kalau X1 tadi plus ya. Dalam kurung, akar dari min 8 kuadrat dikurang 4AC. Di sini 8. Ya. Dikurang, lihat min 8 kuadrat itu kan 64. 64 dikurang 28. Ya, 64 dikurang 28 hasilnya kan 36. Jadi 8 dikurang akar 36. Berarti 8 dikurang 6, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke. Mohon maaf ini terjadi kesalahan ketik lagi. Nah, sama dengan 1. Ya. Jadi 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 7 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah berapa tadi? Oke, akar-akarnya adalah 7 dan 1. Jelas ya? Nanti kalian bisa mendalami materi ini di tes pemahaman. Ada 2 cara yang kita pakai untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu cara faktorisasi dan cara rumus ABC. Untuk cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita skip ya. 2 cara ini sudah cukup mewakili untuk kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sampai di sini penjelasan di pertemuan kali ini semoga memberikan pemahaman untuk kalian. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.